Baik, selamat siang teman-teman dan Selamat siang. Selamat Gus siang. Mary. Ya, di sini saya sebagai MC, saya Giovanni sebagai MC. Dan di sini kita akan membahas tentang bab 8 yang berisikan bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Nah, di sini teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu sebelum lanjut. Ayo on cam dulu. Kalau sudah on cam, boleh lanjut ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Giovanni selaku MC. Sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Cornelius Randy Setiawan. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Dan di sini saya akan memimpin presentasi dari kelompok 8 yang bertemakan bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dengan materi yang pertama, Angga Aris Munandar dengan NPM 2161 2010-049, yang kedua Budi Arifin dengan NPM 2161 2010-021, yang ketiga Maria Franzuela Ambarita dengan NPM 2161 2010-024, dan Stefani dengan NPM 2161 2010-025. Baik, sekarang presentasi akan segera dimulai. Para audiensi diharapkan tenang dan fokus selama menjalankan presentasi. Dan untuk kelompok 8, saya persilakan untuk memulai presentasi. Baik, kepada moderator atas waktu yang diberikan. Sebelumnya selamat siang kepada Miss Mary dan teman-teman yang sudah hadir pada Zoom pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul Bagaimana Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsep dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia. Boleh di-share screen? Slide selanjutnya. Baik, di sini ada beberapa pokok materi, yaitu yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara seperti apa dan bagaimana, kita akan melihat dari aspek definisi, bahwa wawasan Nusantara bisa kita bedakan menjadi dua pengertian, yaitu secara etimologis dan secara terminologi. Yang pertama, yaitu secara etimologis. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara.
Nah, kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Slide selanjutnya. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antara atau antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Nah, jadi penggabungan kata Nusa dan antara menjadikan kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Jadi, barusan kita sudah mendengarkan pengertian etimologi dari kata wawasan Nusantara. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu pengertian menurut terminologi. Terminologi adalah pengertian yang dihubungkan dalam konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya, kita telah mengkaji konsep wawasan Nusantara secara etimologis. Jadi, berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Slide selanjutnya. Di sini kita akan melihat ada beberapa tokoh yang mendefinisikan mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu Hasnan Habib. Beliau mengatakan kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu kesatuan tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Jadi di sini Hasnan Habib menyampaikan bahwa kebulatan wilayah Indonesia yang dimana ada kesatuan bangsa di dalamnya yang memiliki tujuan dan tekad serta perjuangan. Jadi kesatuan hukum, sosial, ekonomi, pertahanan, serta keamanan. Yang kedua, ada Wan Usman. Wan Usman menyatakan bahwa cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dengan aspek kehidupan yang beragam. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1908. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, dari Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1998, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya. Baik teman-teman, di sini ada peta wilayah Indonesia, di situ ada warna merah dan juga sedikit warna abu-abu ya teman-teman. Jadi yang berwarna merah itu adalah wilayah Indonesia, sedangkan yang berwarna abu-abu itu adalah wilayah luar negara Indonesia. Slide selanjutnya. Kita masuk ke hakikat dan esensi wawasan Nusantara. Hakikat dan esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Perhatikan rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN tahun 1998 berikut ini, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
Jadi, pada saat ini GBHN pada tahun 1998 mendefinisikan hak atau esensi wawasan Nusantara. Nah, GBHN itu sendiri adalah kepanjangan dari garis-garis besar haluan negara, yaitu haluan negara tentang pembangunan nasional dalam garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dinyatakan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, slide selanjutnya. Membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu sendiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai suatu wilayah. Jadi di sini maksudnya bagaimana? Jadi di sini beragam suku, ras, agama, etnis, dan juga pulau yang banyak, tetapi tetap menjadi satu kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Slide selanjutnya. Di sini kita masuk ke poin B, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis, yaitu lahirnya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember tahun 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Nah, berikut di samping yang gambar warna kuning itu ada Deklarasi Juanda yang isinya bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu, lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas laut teritorial atau yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Nah, barusan kita dengar ini adalah isi Deklarasi Juanda. Lalu selanjutnya, isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut diantaranya pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Artinya, di sini Perdana Menteri Juanda ini mendeklarasikan bahwa kita memiliki batas landasan lautan teritorial. Selanjutnya, sebelum keluarnya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial ZN Maritim Kringen Ordonati 1939 atau disingkat TZMKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonasi 1939. Sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonasi tersebut pada intinya adalah 219 penentuan lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau daratan. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah
garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut demikian menjadi pemisah pulau-pulau tersebut. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini wilayah kita menjadi sangat rentan untuk dilalui oleh kapal-kapal asing. Oleh dari itu, kita patut bersyukur karena adanya deklarasi Juanda ini, artinya dari 3 mil menjadi 12 mil, dan itu pun memberikan ruang untuk bangsa Indonesia memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di bawah itu, perbedaan peta persebaran laut di Indonesia sebelum dan sesudah deklarasi Juanda. Yang pertama ada peta berdasarkan Ordonansi 1939 dan yang kedua ada peta berdasarkan deklarasi Juanda. Slide selanjutnya. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut, dibentuklah undang-undang sebagai penjabaran. Setelah keluarnya deklarasi Juanda tahun 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia. 221 tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional bangsa Indonesia, juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April tahun 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disingkat UNCLOS. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1989 tersebut diakui asas negara kepulauan atau dikenal juga dengan Archipelago State. Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. UNCLOS tahun 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1805 berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut. Wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer persegi, terdiri atas 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif atau yang dikenal dengan Z. Luas perairan ini belum termasuk landasan kontingen atau kontingen shelf. Selanjutnya, nah di sini ada gambar mengenai rezim perairan menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1992. Nah di situ ada perairan kepulauan, perairan pedalaman, ada daratan, ada laut teritorial yang disebut dengan Juanda, deklarasi di Juanda. Ada zona tambahan, ada landasan kontingen, dan ada laut bebas. Nah, laut bebas di sini bisa dilewati oleh kapal-kapal asing. Slide selanjutnya. Kita masuk ke yang nomor 2, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara, yaitu berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan 223 bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa.
Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda tahun 1957, konsep semangat dan kesatuan bangsa sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk suatu bangsa merdeka. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ketika bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya belum merupakan satu kesatuan. Wilayah negara Indonesia merdeka di tahun 1945 masih menggunakan peraturan lama, yakni Ordonansi tahun 1939. Di mana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil tiap pulau. Akibatnya, wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisah oleh laut bebas. Jadi di sini artinya kapal-kapal asing bisa melalui wilayah perairan Pulau Indonesia. Di bawahnya perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini, salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda tahun 1957. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Slide selanjutnya. Poin ketiga yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya secara politis ada kepentingan nasional, bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjutan dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Nah, cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi 225 nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 MPR /2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokrasi, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Nah, berikut di samping yang berwarna putih itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau yang kita sudah dengar tadi, yaitu GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberikan kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil perubahan keempat tahun 2002. Slide selanjutnya.
Kita masuk ke wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Nah, apa sih itu geopolitik? Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, dan politik atau politea berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politis adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya, geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu. Nah, berarti geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik ini dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah Indonesia atau tempat tinggal satu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategis, dan politik suatu negara. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang C, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bangsa merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan keamanan. Berikut ada dampak positif dan dampak negatif dari dinamika. Yang pertama yaitu dampak positif. Berkat wilayah yang strategis, Indonesia menjadi jalur utama perdagangan dunia. Yang kedua, menambah keberagaman sosial dan budaya. Yang ketiga, iklim tropis yang membuat beragamnya flora dan fauna. Dampak positifnya yaitu rawan bencana alam. Yang kedua, rawan perdagangan ilegal dan imigrasi gelap. Yang ketiga, mudah terjadinya perubahan dan pencurian budaya. Jadi, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalam bangsa Indonesia itu sebagai satu kesatuan. Slide selanjutnya. Baik, saya akan serahkan kepada Saudara Budi untuk melanjutkan presentasi pada siang hari ini. Terima kasih untuk materi pertama, Maria Fransela. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu bagian D, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Di sini terdapat keunikan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan, yaitu yang A, bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Yang B, luas wilayah 5.190 juta km dengan perincian daratan seluas 2.027 juta km dan laut seluas 3.166 juta km. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Yang C, jarak ukur utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. D, terletak di antara dua benua dan dua samudra atau terdapat pada posisi silang. Yang E, terletak pada garis khatulistiwa.
Yang F, berada pada iklim tropis dan 2 musim. Yang G, menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang H, berada pada 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 950 bujur timur sampai 1410 bujur timur. I, wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. Yang J, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Baiklah teman-teman, inilah keunikan-keunikan dari wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan. Oke, next. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa atau heterogenitas. Bangsa yang ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni 1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1128 suku bangsa. Kemudian yang kedua, memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta. Yang ketiga, memiliki keragaman ras. Selanjutnya, memiliki keragaman agama. 5. Memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku. Baik, dari yang slide yang ini, dengan ini Indonesia termasuk suatu negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, daerah, ras, kebudayaan, dan keragaman agama yang sangat banyak. Dengan ini Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman. Oke, next, selanjutnya. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan. Baik, dalam melakukan suatu tindakan berarti keamanan dan pertahanan negara membutuhkan suatu perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi. Pandangan demikian memiliki sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan. Untuk slide selanjutnya. Baik, berikut. Yang pertama yaitu esensi dan urgensi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang satu, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal yang dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari bangsa suku dan bicara dalam berbagai bahasa, daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi
membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, bahwa seluruhnya kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Yang ketujuh, bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial untuk melalui politik luar negeri, bebas aktif, serta diabdikan pada kepentingan nasional. Baik dari esensi dan urgensi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, hal ini dapat diwujudkan dengan adanya rasa memiliki dan gotong royong atau suatu kekompakan dalam menjaga negara itu sendiri. Siapa yang bertanggung jawab yaitu masyarakat, apalagi Indonesia merupakan suatu wilayah yang memiliki banyak suku, ras, dan budaya. Selanjutnya, next. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya. Baik, yang kedua yaitu esensi dan urgensi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Satu, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kita ambil implementasi dan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah serta timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial. Baik, slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga, esensi dan urgensi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Satu, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan.
Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Oke, next. Yang keempat, esensi dan urgensi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Satu, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dari sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Jadi dari esensi dan urgensi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan keamanan dan pertahanan, tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Karena keamanan dan kenyamanan terhadap warga negara itu sendiri. Siapa lagi yang akan menjaga negara kalau bukan warganya sendiri? Next. Terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 8 telah melakukan penyampaian materi dengan baik dan lancar. Sebelumnya saya ingin menyapa para audiens. Apakah teman-teman semua masih semangat untuk mengikuti presentasi pada hari ini? Semangat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya menghimbau yang belum on cam diharapkan on cam karena sebentar lagi akan membuka sesi tanya jawab. Untuk notulen dan kelompok 8 dimohon untuk mempersiapkan diri untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Dan sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama 3 penanya, sesi kedua 3 penanya, dan sesi ketiga 3 penanya. Untuk para audiens, saya persilakan untuk bertanya. Bertanya. Baik, dipersilakan. NPM 2161201046. Menurut kalian, mengapa perlu adanya wawasan Nusantara pada setiap negara? Atas 3 pertanyaan. Bagaimana kelompok 8? Apakah bisa didengar pertanyaan dari Saudari Lis? Boleh diulangi sekali lagi, Boleh. Saudara Baik. Lis. Oke. Menurut kalian, mengapa perlu adanya wawasan Nusantara pada setiap negara? Apakah bisa diterima kelompok 8? Baik, untuk selanjutnya yang ingin bertanya pada sesi pertama ini, saya persilakan. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Elizabeth Asililiarti, NPM 2161600135.
Saya bertanya, apa yang terjadi jika tidak ada wawasan Nusantara? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Elizabeth Asih Liliarti. Untuk penanya ketiga di sesi pertama ini, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Saya Ardiana Pertiwi, NPM 216120011009. Bagaimana esensi dan urgensi wawasan Nusantara? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, Saudari Ardiana Pertiwi, suaranya jelas. Untuk kelompok 8, saya akan ulangi pertanyaan untuk sesi pertama ini. Untuk pertanyaan yang pertama dari Saudari Listiawati, mengapa perlu adanya wawasan Nusantara pada setiap negara? Apakah suara saya terdengar dengan jelas, kelompok 8? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dari Saudari Elizabeth Asih Liliarti, apakah yang terjadi jika tidak ada wawasan Nusantara? Apakah bisa terdengar dengan jelas? Dan yang ketiga, dari Saudari Ardiana Pertiwi, bagaimana esensi dan urgensi wawasan Nusantara? Baik, untuk kelompok 8, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari para audiens. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya para audiens. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Saudara Budi. Untuk Saudara Budi, saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Lis Setiawati, mengapa perlu adanya wawasan Nusantara pada setiap negara? Karena wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah sudah cukup? Cukup jelas. Terima kasih, Budi. Sama. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Saudari Elizabeth Asih Liliarti, yaitu apa yang terjadi jika tidak ada wawasan Nusantara? Jika Nusantara adalah para generasi bangsa tak berwawasan Nusantara, maka negara ini dapat dijajah lagi oleh bangsa lain, bahkan dapat menjadi negara yang hancur. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan antara warga negara. Dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa itu sendiri secara utuh. Terima kasih. Apakah bisa diterima oleh Saudara Lili? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga akan dijawab lagi oleh Saudara Budi kepada Saudara Budi. Baik, ini pertanyaan dari Saudari Ardiana. Yang ketiga yaitu bagaimana esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Apakah bisa diterima dengan jelas? Baik,
Bisa diterima, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 8 telah menjawab pertanyaan di sesi pertama ini. Kita akan masuk ke sesi kedua, di mana di sini akan ada 3 penanya lagi. Untuk para audiensi yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Boleh Perkenalkan, dipersilakan. saya Vicentia Vika Ardilia, NPM 2161-20-122. Saya ingin bertanya, kapan konsepsi wawasan Nusantara itu bermula? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Vincentia Vika Ardilia. Untuk penanya kedua di sesi kedua ini, saya persilakan. Izin bertanya. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Revika Ingrid Jonas, NPM 2161-2010-050. Saya ingin bertanya, kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Revika Ingrid Jonas. Dan untuk penanya yang terakhir di sesi kedua ini, untuk para audiensi yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Saya Ludovicus Henry ingin bertanya, mengapa wawasan kebangsaan perlu dibangun dalam kehidupan bangsa Indonesia? Baik, terima kasih Saudara Ludovicus Henry. Baik, para audiens dan kelompok 8, dalam sesi kedua ini telah ada 3 penanya. Saya akan mengulangi kembali pertanyaan di sesi kedua ini. Yang pertama ditanyakan oleh Vincentia Vika Ardilia, kapan konsepsi wawasan Nusantara bermula? Yang kedua dari Saudari Revika Ingrid Jonas, kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara? Dan yang terakhir dari Saudara Ludovicus Henry, mengapa wawasan kebangsaan perlu dibangun dalam kehidupan bangsa negara, bangsa Indonesia? Untuk kelompok 8, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan di sesi kedua ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Vika, yaitu kapan konsepsi wawasan Nusantara bermula? Yaitu salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda tahun 1957. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Apakah bisa diterima jawabannya oleh Saudari Vika? Jawabannya cukup jelas, terima kasih. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Revika Ingrid Jonas, yaitu mengenai kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara. Kemungkinan yang terjadi, negara ini dapat dijajah lagi oleh bangsa lain, bahkan dapat menjadi negara yang hancur. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan di antara para warga negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh. Apakah bisa didengar dengan jelas? Cukup jelas, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Henry, yaitu mengapa wawasan kebangsaan perlu dibangun dalam kehidupan bangsa negara? Karena kebangsaan dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional,
baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa wawasan kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Apakah bisa dipahami, Saudara Henry? Saudara Henry, apakah jawaban bisa diterima? Baik, mungkin si Henry terkendala oleh sinyal. Maka untuk sesi kedua ini saya tutup. Kita akan masuk ke sesi ketiga. Di sesi ketiga ini saya membuka 3 pertanyaan. Bagi para audiensi yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Pertanyaannya, mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan? Mohon maaf, sebelumnya bisa dikenalkan dulu namanya dan NPM. Baik, perkenalkan, nama saya Brigita Rosa Angelina, NPM 2161201051. Izin bertanya, mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan? Baik, terima kasih Saudari Brigita Angelia. Untuk penanya kedua di sesi ketiga ini, untuk para audiensi yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dominika Sevi Kurnianingsih, NPM 2161201033. Izin bertanya, bagaimana cara menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dominika Sevi. Untuk penanya ketiga di sesi ketiga ini, untuk para audiensi saya persilakan. Mohon izin bertanya. Baik, dipersilakan. Nama Yosafat Bintang Fajar, NPM 2161201127. Di sini saya mau bertanya, apa keuntungan dan kekurangan adanya Donasi 1939? Baik, terima kasih Saudara Yosafat Bintang Fajar. Baik, para audiens, untuk sesi ketiga saya tutup. Untuk pertanyaan akan saya bacakan kembali. Untuk penanya pertama di sesi ketiga ini dari Saudari Brigita Rosa Angelia. Mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan? Yang kedua dari Saudari Dominika Sevi. Bagaimana cara menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga dari Saudara Yosafat Bintang Fajar. Apa keuntungan dan kekurangan adanya Ordonasi 1939? Untuk kelompok 8, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan di sesi ketiga ini. Kepada moderator, mohon izin untuk sebentar untuk mencari jawaban. Baik, dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Brigita Rosa Angelia. Itu pertanyaannya, mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan? Karena agar terciptanya keberagaman dan perbedaan yang menguji kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan itu akan menguatkan NKRI agar tidak diserang penjajah. Apakah bisa diterima? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dominika Sevi. Bagaimana cara menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Terdapat 3 cara untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan cara belajar giat. Yang kedua yaitu mewujudkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Kemudian yang ketiga, menghargai setiap perbedaan kebudayaan yang ada. Apakah bisa diterima dengan jelas? Baik, sudah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yosafat Bintang Fajar, yaitu apa keuntungan dan kekurangan adanya ordonasi tahun 1939? Keuntungannya yaitu dengan adanya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa laut atas pulau tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laut antar pulau merupakan laut penghubung, sehingga laut di antara pulau-pulau merupakan satu kesatuan. Dengan pola tersebut, batas laut wilayah Indonesia adalah 12 mil laut dan garis pantai ke arah laut lepas, dan Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengelola daerah kedaulatan yang mempunyai batas wilayah 12 mil dari garis pantai. Disebut hal ini ditegaskan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dan kekurangannya yaitu pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Di setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Apakah bisa diterima, Saudara Yosafat Bintang Fajar? Bisa. Terima kasih. Kembali kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 8 dan para audiens yang sudah bertanya. Dikarenakan waktu masih menunjukkan pukul 14:17, maka saya akan mengadakan sesi tanya bonus. Saya akan mengadakan 3 penanya lagi. Untuk para audiensi yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Marinus Yeriko. Pertanyaan saya yaitu, dapatkah kepentingan nasional Indonesia itu tercapai tanpa konsepsi wawasan Nusantara? Baik. Apakah jelas? Baik, terima kasih untuk Saudara Marianus Yeriko. Untuk
Di sesi bonus, penanya kedua, para audiensi yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sophie Angelia, NPM saya 216-160-134. Di sini saya akan bertanya, bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia dalam bidang sosial budaya? Atau apakah sudah jelas? Pertanyaan saya. Baik, sudah jelas. Terima kasih Saudari Sophie Angelia. Untuk penanya yang terakhir di sesi bonus, untuk para audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya izin bertanya. Baik, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sebastianus Davin Boy Pratama, NPM 31. Kan tadi telah dikatakan bahwa esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Yang mau saya tanyakan adalah mengapa perlu kesatuan wilayah dan mengapa juga perlu persatuan bangsa. Begitu. Baik, terima kasih Saudara Sebastianus Davin Bayu. Dalam sesi bonus ini sudah ada 3 penanya. Untuk kelompok 8, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan di sesi bonus ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Marianus Yeriko, yaitu, dapatkah kepentingan nasional Indonesia itu tercapai tanpa konsekuensi wawasan Nusantara? Tidak dapat tercapai, penjelasannya yaitu karena wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Apakah bisa diterima dengan jelas? Saudara Marianus Yeriko, apakah jawaban dari Saudara Budi Arifin bisa menjawab pertanyaan? Bisa diterima moderator, terima kasih. Baik, dipersilakan kembali untuk kelompok 8 untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, saya akan menjawab lagi pertanyaan dari Saudari Sophie Angelia. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia dalam bidang sosial budaya? Letak geografis yang sangat strategis memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau melahirkan keanekaragaman bangsa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Apakah bisa diterima dengan jelas? Bisa. Terima kasih, Budi. Sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Davin Bayu, yaitu esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Yang mau ditanyakan oleh Saudara Bayu yaitu mengapa perlu kesatuan wilayah dan mengapa perlu persatuan bangsa. Yaitu wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah tersebut harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi tahun 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957, wilayah Indonesia berulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung.
Nah, sedangkan persatuan itu penting untuk melahirkan suasana damai, aman, dan tentram. Dengan adanya persatuan bangsa Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan yang seimbang, selaras, serta serasi antar sesama bangsa. Apakah bisa diterima, Saudara Davin Bayu? Baik, bisa diterima. Baik para audiens, dikarenakan ketiga sesi ditambah sesi bonus sudah bisa terjawab semuanya. Saya mohon untuk notulen menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 8 dan menyampaikan siapa yang tidak hadir selama jalannya presentasi ini. Untuk notulen saya persilakan. Perkenalkan, nama Immanuel Yudhistira Agrintas sebagai notulis. Di sini saya akan membacakan hasil notulensi dari pertemuan ke-8 ini, pertemuan ke-10 ini. Pertemuan ke-10 presentasi kelompok 8, Selasa 10 Mei 2022. Dengan materi bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Ibu Philae Mary SIP MM dihadiri oleh 35 orang mahasiswa manajemen pagi. Tidak hadir Stefani dengan NPM 216120100025. Angga Aris Munandar 216120100049. Wahyu Tegar Prahara 216120100011. Anggota kelompok 16120100049. Budi Arifin 216120100021. 3. Maria Franzuela Ambarita dengan NPM 216120100024. Dan Stefani dengan NPM 216120100025. MC Giovanni Olivio Tamara 216120100008. Moderator Cornelius Randy Setiawan 216120100014. Notulis Immanuel. Kesimpulan dari materi ini ialah wawasan Nusantara memiliki peranan penting dalam mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, bersinergis untuk saling menyesuaikan menuju integritas. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma, etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Kemudian sesi tanya jawab. Di sesi 1, pertanyaan ke-1, mengapa perlu adanya wawasan Nusantara pada setiap negara? Ditanya oleh Lis Setiawati dengan NPM 216120100046 dan dijawab oleh Budi Arifin dengan NPM 216120100021. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika tidak ada wawasan Nusantara? Ditanya oleh Elizabeth Asih Liliarti dengan NPM 216120100035 dan dijawab oleh Maria Franzuela Ambarita
dengan NPM 2161201024. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana esensi dan urgensi wawasan Nusantara? Ditanya oleh Ardiana Pertiwi dengan NPM 2161201019. Dijawab oleh Budi Arifin dengan NPM 2161201021. Kemudian di sesi kedua, pertanyaan pertama, kapan konsepsi wawasan Nusantara bermula? Ditanya oleh Vincenzia Vika Ardila dengan NPM 216120100022. Dijawab oleh Maria Franzuela Ambarita dengan NPM 216120100024. Pertanyaan kelima, pertanyaannya, kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara? Ditanya oleh Rifika Ingrid Jonas dengan NPM 2161201050. Dijawab oleh Budi Arifin dengan NPM 216120100016. Kemudian pertanyaan ke-6, mengapa wawasan kebangsaan perlu dibangun dalam kehidupan bangsa Indonesia? Ditanya oleh Ludovicus Henry Nane dengan NPM 216120100013. Dijawab oleh Maria Franzuela Ambarita dengan NPM 216120100024. Kemudian di sesi 3, pertanyaan ke-7, mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya itu sebagai satu kesatuan? Ditanya oleh Brigita Rosa Angelina dengan NPM 216120100051. Dijawab oleh Maria Franzuela Ambarita dengan NPM 216120100024. Kemudian pertanyaan ke-8, bagaimana cara menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Ditanya oleh Dominika Sevi Kurnianingsih dengan NPM 216120100033 dan dijawab oleh Budi Arifin dengan NPM 216120100016. Pertanyaan ke-9, apa keuntungan dan kekurangan adanya ordonasi 1939? Ditanya oleh Yosafat Bintang Fajar dengan NPM 216120100027 dan dijawab oleh Maria Franzuela Ambarita NPM 216120100024. Kemudian di sesi bonus, pertanyaan pertama, dapatkah kepentingan nasional Indonesia itu tercapai tanpa konsepsi wawasan Nusantara? Ditanya oleh Marianus Yeriko dengan NPM 216120100052 dan dijawab oleh Budi Arifin dengan NPM 216120100021. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia dalam bidang sosial budaya? Ditanya oleh Sophie Angelia dengan NPM 216120100034 dan dijawab oleh Budi Arifin 216120100021. Kemudian pertanyaan ketiga, sebagaimana telah dikemukakan, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Yang mau saya tanya, yang ditanyakan itu, mengapa perlu kesatuan wilayah dan mengapa perlu persatuan bangsa? Ditanya oleh Sebastianus Davin Bayu dengan NPM 16120100031 dan dijawab oleh Maria Franzuela Ambarita dengan NPM 216120100024. Demikian notulensi pada siang hari ini, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Notulen telah menyampaikan hasil dari diskusi kita pada siang hari ini. Baik, para audiens, dikarenakan presentasi dan sesi tanya-jawab telah selesai, maka presentasi pada siang hari ini saya tutup dan saya kembalikan ke MC. Untuk MC, waktunya saya persilakan. Ya baik, terima kasih Saudara Randy sebagai moderator. Bagaimana tadi materinya? Banyak kan materinya, jadi
kita hari ini sudah selesai. Saya Giovanni sebagai MC dan rekan-rekan yang lain, pemateri, moderator, dan notulen mengucapkan terima kasih. Jadi presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih.